Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya anak-anak hari ini? Insya Allah anak-anak hari ini selalu semangat, sehat, dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar kembali bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat membedakan kalimat efektif dan tidak efektif. Yang kedua, siswa dapat membuat kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa atau tata bahasa, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Kalimat efektif juga disebut sebagai kalimat baku. Ciri kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif terdiri dari subjek dan predikat. Contoh, adik makan di ruang makan. Adik sebagai subjek dan makan sebagai predikat, sementara di ruang makan adalah keterangan tempat. Yang kedua, kalimat efektif itu hemat dalam penggunaan kata. Contoh, semua pohon-pohon akan disiram. Ini menandakan kalimat yang tidak efektif karena tidak hemat. Seharusnya cukup dengan semua pohon akan disiram atau pohon-pohon akan disiram. Yang ketiga, menyampaikan informasi di dalamnya secara logis dan tidak mengandung pengertian ganda. Contoh, ayah membeli 7 karung beras. Ini kalimat tidak efektif. Yang seharusnya adalah ayah membeli beras sebanyak 7 karung. 4. Penulisannya sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang dulu disebut dengan EYD. Contoh, apotik tidak efektif, yang efektif adalah apotek. Cabai tidak efektif, yang efektif adalah cabai. Saksama juga tidak efektif, yang efektif adalah saksama. Lalu yang kelima, kalimat efektif memiliki keparalelan bentuk atau memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Contoh, kebutuhan yang harus dipersiapkan adalah buku, penggaris, dan menghapus. Apakah ini efektif? Tidak ya, karena di situ ada penggunaan buku, penggaris itu adalah kata benda, sementara menghapus adalah kata kerja. Yang betul atau yang efektif adalah kebutuhan yang harus dipersiapkan adalah buku, penggaris, dan penghapus. Perhatikan teks proklamasi berikut ini. Kalian baca dengan baik-baik, lalu kalian cari adakah kata-kata yang tidak efektif. Silakan mencari. Oke, jika sudah, kalian bisa lihat halaman selanjutnya. Nah, ini adalah 10 kata-kata yang tidak efektif yang terdapat dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kata-kata yang tidak efektif tadi seharusnya nomor 1, menyatakan, ditulis dengan NY. Yang kedua, yang, ditulis dengan Y. 3, kekuasaan, menggunakan U, bukan OE. Lalu yang keempat, menyingkat DLL itu tidak D.L.L. tetapi DLL titik. Yang 5, cara, menggunakan C bukan TJ. Lalu singkatnya juga menggunakan Y. Jakarta, J menggunakan huruf kapital. Nomor 8, penulisan tanggal seharusnya 17/08/1945 atau 17 Agustus 1945. Yang ke-9, bulan menggunakan U, dan nomor 10, tahun menggunakan U. Sampai sini kalian paham apa perbedaannya antara yang efektif dan yang tidak efektif? Nah, sekarang kalian buka buku pulpena kalian halaman 123
Di sana kalian akan melihat beberapa kata baku dan tidak baku. Silakan dibaca dengan seksama. Yuk, sekarang kita berlatih menemukan kata efektif dan tidak efektif. Mana yang merupakan kata baku atau kata efektif? Mengisap atau menghisap? Jawabannya adalah mengisap. Mengapa? Karena kata dasarnya adalah isap. Berikutnya, risiko atau resiko. Yang benar jawabannya adalah risiko. Mengapa? Karena berasal dari kata serapan risk. Nah, selanjutnya silakan kalian pilih ya. Kualitas atau kualitas. Yang betul adalah kualitas. Museum atau museum. Yang betul adalah museum. Berikutnya, mengembus atau menghembus. Yang betul, menghembus. Izin atau izin. Kata bakunya izin. Coklat atau coklat. Yang betul, coklat. Kwitansi atau kwitansi. Yang betul, kwitansi. Indera atau indra. Yang benar adalah indra. Memelajari atau mempelajari. Yang betul adalah mempelajari. Nah, anak-anak, demikian materi bahasa Indonesia hari ini. Untuk menambah wawasan kalian, kalian bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Di sana kalian bisa melihat mana kata yang efektif dan mana yang kata tidak efektif. Nah, semoga kalian bisa memahaminya ya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.